Apakah teman-teman pernah merasakan seperti ini? Sudah menyusun budget dan sudah berbelanja sesuai dengan budget yang kita bikin tadi. Tapi kok kayaknya masih ada rasa nggak puas dan justru membuat kita menjadi terasa menderita karena dibatasi oleh budget. Jika pernah merasakan hal seperti itu, mungkin saatnya teman-teman untuk berlatih yang namanya mindful spending. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi di channel aku, dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Nama aku Maria. Aku suka cerita-cerita dan membahas topik seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Mindful spending adalah sebuah gaya hidup di mana kita memahami bagaimana setiap pengeluaran atau belanja yang kita lakukan itu memang sesuai dengan tujuan, nilai, dan kebutuhan dalam hidup kita. Mungkin bisa diumpamakan seperti ini. Kalau budget itu adalah otak, sementara mindful spending itu adalah hati kita. Nah, mindful spending ini sebetulnya adalah pola konsumsi kita, atau bagaimana cara kita membelanjakan uang kita. Di video kali ini aku mau cerita-cerita dan berbagi tips bagaimana cara aku bisa berlatih yang namanya mindful spending. Dan ini adalah berdasarkan dari pengalaman aku pribadi selama aku berproses untuk belajar menjalani minimalisme ini. Yang pertama adalah melacak setiap pengeluaran. Membuat budget, kalau kita tidak membuat catatan harian, itu juga sama aja sih. Maksudnya, kalau kita udah susah payah bikin budget, tapi kita tidak melacak setiap transaksi harian kita, itu juga kita nggak akan tahu bagaimana spending behavior kita setiap bulannya atau setiap harinya justru. Jadi, setiap akhir bulan, aku akan melacak istilahnya ya, kayak tracking semua pengeluaran yang aku lakukan di bulan itu. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi spending behavior aku bulan itu, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Jadi dengan melacak setiap pengeluaran ini, maka aku jadi tahu apa saja budget-budget yang overspend atau justru ada pos budget yang tidak dibelanjakan di bulan ini. Cara aku melacak pengeluaran ini ada dua macam. Yang pertama, jika transaksi yang aku lakukan itu secara tunai pakai uang fisik ya, itu aku akan mencatat setiap pengeluaran itu di dalam buku kas kecil. Yang kedua adalah melacak transaksi secara online. Biasanya online ini memang aku menggunakan yang namanya m-banking. Jadi mutasi rekening itu kebaca. Jadi aku tinggal mendownload si mutasi rekening itu, kemudian aku catat, aku masukkan ke Excel, kemudian aku kalkulasikan semuanya. Nah, kebetulan selama PPKM level 4 ini, aku memang tidak melakukan transaksi dengan uang fisik. Jadi, semuanya aku lakukan secara online. Kecuali untuk beli gas dan galon, karena si bapak gas dan galon langganan aku itu dia nggak mau pakai transfer. Cuman aku beli sayur, beli buah di warung sayur langganan itu udah bisa transaksi dengan transfer aja. Nah, dari sini aku bisa menganalisa bagaimana pola konsumsi aku bulan yang lalu sebelum aku memutuskan untuk membuat budget baru di bulan berikutnya. Dengan melacak pengeluaran bulanan ini, kita juga belajar untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang spending behavior kita. Apakah pola konsumsi kita yang kita lakukan selama sebulan ke belakang itu sudah sesuai dengan yang kita butuhkan? Apakah sudah sesuai dengan tujuan dan nilai dalam hidup kita? Yang kedua adalah tentukan tujuan gaya hidup. Setiap orang mempunyai tujuan mengapa mereka memilih untuk menjalani sebuah gaya hidup tertentu. Misalnya ada orang yang memilih untuk menjalani gaya hidup minim sampah, karena memang mereka peduli dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Atau ada orang yang memilih untuk menjadi seorang vegetarian,
karena memang mereka mempunyai alasan kesehatan sehingga mereka memilih untuk tidak makan daging. Dan begitu pula ketika aku memutuskan untuk menjalani minimalisme ini, karena aku ingin menyederhanakan kegiatan aku sehari-hari dan menjalani kehidupan dengan lebih pelan sehingga aku menjadi orang yang lebih kalem dan tenang. Dan ada juga loh orang yang memang memilih untuk menjalani gaya hidup yang mewah, serba gemerlap, dikelilingi dengan harta benda yang serba mahal. Well, itu semua memang pilihan masing-masing. Setelah kita tahu ingin menjalani gaya hidup seperti apa, maka kita bisa menggunakan tujuan gaya hidup itu untuk membuat sebuah keputusan ketika akan membeli atau membelanjakan sebuah barang. Apakah sesuatu atau barang yang akan kita beli ini memang memberikan nilai lebih terhadap kehidupan kita? Apakah betul sesuatu yang akan kita beli atau kita belanjakan ini memang akan membuat kita menjadi myself but better? Apakah sesuatu yang akan kita beli ini memang akan menambah value dalam kehidupan kita di masa sekarang dan juga yang akan datang? Yang ketiga adalah menyusun daftar belanja. Dari pengalamanku, meskipun aku sudah menyusun budget belanja kebutuhan rumah tangga atau budget groceries ya, namun daftar belanja itu tetap aku perlukan. Alasannya sederhana. Pertama, supaya tidak ada barang-barang kebutuhan rumah tangga yang ketinggalan. Yang kedua, supaya tidak ada barang-barang yang sebetulnya memang tidak kita butuhkan, tapi karena tahu budgetnya masih cukup nih, akhirnya kita jadi nambah barang tertentu. Jika ingin berlatih mindful spending, memang yang harus kita lakukan adalah dari hal yang paling kecil, yaitu mentaati daftar belanja yang sudah kita susun. Yang keempat adalah pause before purchase. Inilah kenapa aku suka sekali sama yang namanya melakukan riset sebelum membeli sebuah barang. Terutama ketika barang itu memang harganya agak-agak mahal dan juga barang-barang yang memang bukan kebutuhan harian gitu. Nah, dengan memberikan jeda sebelum membelanjakan sesuatu ini sebetulnya aku juga ingin memberikan waktu kepada otak dan hati aku untuk ngobrol lebih dulu. Beberapa minggu lalu aku membeli sebuah cordless vacuum cleaner. Sebetulnya sudah lama aku membeli si vacuum cleaner ini karena memang ini adalah sebuah alat yang membantu aku untuk bisa beres rumah, bisa bersih-bersih rumah, tapi juga bisa membuat aku tetap sehat. Kenapa? Karena aku alergi debu. Dan aku meyakinkan diriku bahwa memang alat ini akan membantu aku untuk mempermudah acara bersih-bersih tanpa bersin-bersin. Yang kelima adalah evaluasi apa yang paling penting. Salah satu cara untuk bisa melakukan mindful spending adalah dengan mengevaluasi apa yang memang paling penting dalam kehidupan kita. Mengevaluasi apa yang paling penting dalam kehidupan kita ini memang butuh waktu. Dari pengalamanku, aku sendiri juga menemukan berbagai macam tantangan dan dinamika ketika aku berproses untuk menjalani minimalisme ini. Contoh simpelnya seperti ini. Selama masa pandemi ini, aku sedang mencoba untuk mengganti produk skincare aku yang aku pakai sehari-hari dari produk luar negeri menjadi produk lokal. Dan gagal, saudara-saudara, muka aku breakout, muka aku purcing. Mungkin kalau teman-teman melihat video aku pertama sampai sekarang nih aku ada jerawat, kemudian ada bekas-bekas jerawat di sini. Karena itu adalah hasil uji coba aku berganti dari produk luar ke produk lokal. Aku nggak tahu salahnya di mana, tapi mungkin cara aku memakainya ya. Cuman aku pikir kalau misalnya toner tuh ya makainya sama gitu, toner sini sama. Pakainya setelah cuci muka. Maksudnya aku tuh udah ngikutin step-step sesuai yang disarankan si produk ini, cuman kok kayaknya nggak berhasil gitu, malah bikin muka aku jadi acak adut. Nah, gara-gara muka acak adut ini, aku kan jadi kayak, aduh gimana sih ini, kenapa mukanya jadi hancur, jadi kayak ngulang dari nol lagi gitu merawat mukanya gitu kan. Udah susah-susah dirawatnya bertahun-tahun, cuman gara-gara nyobain satu produk, ambiar gitu. Buat aku, memiliki kulit yang sehat adalah salah satu value dalam kehidupanku.
Jadi mindful spending yang aku latih di sini adalah it's okay, nggak apa-apa membelanjakan sejumlah uang untuk sebuah skincare yang memang berhasil di muka aku daripada berusaha untuk mencari produk pengganti yang harganya lebih affordable namun tidak memberikan kepuasan untuk diriku. Menurut aku, budgeting itu kita perlukan untuk menjaga cash flow keuangan kita tetap sehat dan stabil. Terutama jika kita memang sedang mempunyai tujuan keuangan tertentu, misalnya ingin melunasi cicilan KPR atau sedang membangun dana darurat. Namun kita juga bisa berlatih yang namanya mindful spending supaya gaya hidup kita itu tetap seimbang antara kebutuhan dan keinginan. Keuntungan dari berlatih mindful spending ini paling tidak ada dua yang sudah aku rasakan. Mindful spending membuat kita tidak melakukan belanja yang impulsif, sehingga kita juga bisa menghemat pengeluaran kita dan menabung lebih banyak. Yang kedua, karena membeli barang dengan penuh pertimbangan, maka kita cenderung untuk membeli barang dengan kualitas yang bagus, sehingga bisa awet ketika digunakan dan memberikan umur yang panjang untuk si barang tersebut. Sehingga rumah kita juga menjadi less clutter. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips bagaimana supaya kita bisa berlatih yang namanya mindful spending. Kalau teman-teman punya tips lain, silahkan share di kolom komentar ya, supaya kita lebih seru lagi untuk diskusi. Kasih jempolnya kalau suka video kali ini dan jangan ragu untuk subscribe karena aku akan berusaha untuk selalu membuat konten yang memberikan inspirasi untuk teman-teman semua dalam menjalani minimalisme. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.